Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 adalah peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu ketiga sesudah Pentakosta atau hari Sabtu sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius XII pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada peringatan ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen karena ia senantiasa menyimpan segala yang ia lihat dan didengarkan di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Maka Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Kita juga diundang untuk menyelaraskan hati dengan hati Bunda Maria agar kita memiliki semangat penyerahan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati yang murni, Santa Perawan Maria, model bagi hati umat beriman. Kita hidup pada zaman yang mudah membuat hati menjadi gelisah. Informasi datang tanpa henti, persoalan keluarga menekan, tuntutan ekonomi membebani. Hati kita sering penuh kecemasan, iri hati, atau kekecewaan. Tidak jarang kita tersenyum di luar, tetapi di dalam hati menyimpan luka. Dalam situasi seperti itu, gereja menghadirkan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Hati Maria bukan hati yang bebas masalah, tetapi hati yang murni karena sepenuhnya percaya kepada Allah. Ia mengalami kebingungan, kehilangan, bahkan penderitaan, tetapi hatinya tetap bersih dan terbuka bagi kehendak Tuhan. Saudara terkasih, Nabi Yesaya menggambarkan umat yang dipulihkan Tuhan seperti taman yang menumbuhkan tunas. Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di hadapan segala bangsa. Gambaran ini nyata dalam diri Maria. Dari hatinya yang murni, lahir Sang Juru Selamat bagi dunia. Dalam Injil Lukas, Maria kehilangan Yesus di bait Allah. Ia cemas sebagai seorang ibu. Namun, setelah mendengar jawaban Yesus, Maria tidak memberontak. Ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
hatinya menjadi ruang permenungan, bukan tempat keluhan. Kemurnian hati Maria tampak dalam sikap percaya dan taat. Patutlah kita belajar keutamaan kesucian hati Bunda Maria lewat belajar menyimpan dan merenungkan, bukan langsung bereaksi. Ketika ada masalah keluarga, jangan buru-buru marah. Bawa dalam doa. Kita pun dapat menjaga kemurnian hati dengan menjauh dari gosip, iri hati, dan kebencian. Hati yang murni tidak berarti tanpa pergumulan, tetapi hati yang tidak dikuasai dosa. Kita pun diajak untuk setia dalam hal kecil, seperti hadir dalam misa, berdoa rosario, mendidik anak dengan sabar, membantu orang tua, merawat anggota keluarga lansia. Maria menunjukkan bahwa kekudusan dibangun dalam keseharian. Hati yang dekat dengan Tuhan akan memancarkan damai bagi sekitar. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon agar hati tak bernoda Maria membimbing hati kita. Semoga hati kita makin murni, taat, dan penuh kasih menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.